Akhirnya ya saya mulai mempelajari lebih dalam lagi tentang Isa di situ, karena saya dari kecil sampai saya kuliah, sampai saya mau belajar Al-Quran, saya tetap didoktrin bahwa Yesus itu Tuhan. Baik. Jadi di otak saya itu, di pikiran saya bahwa Yesus itu masih orang yang istimewa. Jadi saya mau lihat apakah istimewanya Yesus di Alkitab sama dengan di Al-Quran. Oke, Masya Allah. Ternyata di Al-Quran lebih indah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, kembali lagi bersama saya Adam Fatih 1453. Tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah akan mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir tentunya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulai ini kami tidak henti-hentinya untuk selalu memberikan konten berfaedah untuk sahabat ngaji cerdas, khususnya kita yang sudah muslim dari lahir ya. Karena konten kita selalu menghadirkan sebuah narasumber yang latar belakang mu'alaf yang kemudian dia hijrah ke Islam ya, dan itu bisa kita ambil inspirasinya untuk penguat akidah kita bersama dan penguat bahwa kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan hari ini alhamdulillah saya sedang bersama narasumber yang insya Allah sangat mudah-mudahan Allah muliakan, yaitu adalah Bang Glenn ya. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Glenn. Waalaikumsalam. Gimana, sehat Bang? Alhamdulillah sehat selalu. Masya Allah Bang Glenn. Dan Bang Glenn ini mohon maaf baru mualaf ya kalau nggak salah? Ya baru berapa? Mungkin seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu, Masya Allah. Tapi menarik sahabat ngaji cerdas bahwa tadi saya sempat di belakang kamera sempat nanya-nanya, beliau ini sebenarnya udah lama mencari Islam ya. Betul. Tapi namanya baru syahadatnya tuh seminggu yang lalu. Nah, nanti akan kita coba tanya-tanya Mas Glenn seperti apa kisah hijrahnya, tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas. Tapi sebelum ke Mas Glenn, alangkah baiknya bagi sahabat Ngaji Cerdas yang belum subscribe channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya, sehingga tidak terlewatkan update terbaru dari Ngaji Cerdas. Alhamdulillah. Baik, langsung ke Abang Glenn ya, Masya Allah. Saya manggilnya Abang ya. Apa? Glenn boleh, Abang boleh. Qadarullah kita satu suku nih. Batak ya. Iya. Baik, apa? Kalau saya kan Nenggolan, kalau Abang orangnya Purba ya, Masya Allah. Bang Glenn, mau kenal lebih jauh nih sama Bang Glenn nih. Iya. Kita ta'aruf, mau ta'aruf, tak kenal maka ta'aruf. Iya. Bang Glenn boleh dijelaskan kepada kami atau sahabat yang cerdas, Bang Glenn ini asal dari mana, kemudian biasanya kan nama ada perubahan tuh ya. Iya. Nah, terus kemudian latar belakang keluarga apa, kemudian lahir di mana dan seterusnya. Biodata Bang Glenn kita mau singkat tahu. aja. Baik, silakan. Kalau saya ini memang keturunan dari Batak Karo ya. Karo. Ya. Keluarga saya ya cukup bilang totok dalam berkristen ya. Saya lahir di Bandung, besar di Bandung, lahir di Bandung. Saya juga udah berapa denom saya ikutin, karena saya dari TK sampai ke SMA saya di Katolik. Oh, di Katolik, baik. Saya kuliah pindah ke Advent. Saya terdaftarnya di gereja bagian GKI di gereja Batak. Oke. Tapi saya sering bergereja juga di Karismatik. Jadi mungkin berapa denom saya ikuti. Oke. Berarti bisa dibilang aktif ya Bang Glenn ya pada saat itu ya? Iya, saya bilang ya kalau aktif gimana orang Kristen lah. Cuma gereja hari Minggu, cuman kalau pelayanan saya tidak ikut. Baik. Baik. Berarti aslinya Batak dan tinggal di Bandung? Tinggal di Bandung ya. Ini, sorry, kalau Glenn ini benar Glenn atau ada berubah nih? Ada mau berubah nggak nama nih? Saya masih namanya dari lahir Glenn Daniel. Glenn Daniel sampai sekarang Islam pun? Sampai sekarang belum dapat nama Islam. Oke. Nah, mungkin bagi sahabat ngaji cerdas mungkin bisa merekomendasikan nama buat Bang Glenn ya kan, karena masih baru-baru mu'alaf. Nah, Bang Glenn, tadi kan Kristen Katolik ya? Saya sih dari keluarga masuk Protestan. Cuman karena saya sekolah di Katolik, saya pindah ke Advent juga, kuliah. Jadi secara tidak banyak, saya juga hampir tahu lah gimana sih mereka tata cara ibadahnya gitu. Oke. Ya. Kalau boleh tahu, pasti kan ketika Bang Glenn hijrah nih, pasti kan ada indikasi keraguan terhadap agama Bang Glenn dulu ya. Iya. Kalau boleh tahu apa yang Bang Glenn ragukan pada saat itu? Ya karena saya waktu itu tahun 2015, awal tahun 2016-2015 kalau nggak salah ya.
Terus saya mengalami kejatuhan, karir saya, keluarga saya, udah gitu kayak secara ekonomi segala macam saya mengalami kejatuhan. Saya menganggap ada yang salah dengan cara ibadah saya, karena saya pikir saya sebagai seorang Kristiani dulu, saya cukup rajin, saya cukup rajin bersaat teduh, gitu kan, saya cukup rajin bergereja. Baik. Saya pikir ada yang salah dengan cara beribadah saya ini. Akhirnya saya coba apa sih yang salah gitu kan. Akhirnya saya coba baca sendiri. Oh, baca sendiri Dari awal sampai habis. Kebetulan pada saat momen saya membaca itu, saya secara tidak sengaja nonton siarannya Zakir Naik di YouTube. Tapi pada saat itu saya menganggap ini orang sok tahu. Tapi setelah saya dengar dari awal sampai habis, terus saya bandingkan dengan apa yang dikatakan di Alkitab, kok ada sedikit benar gitu ya. Oh, masuk akal juga menurut saya. Akhirnya saya coba lagi membaca kitab saya itu menurut cara Zakir Naik. Gunakanlah akal, gunakanlah pemahaman sendiri, jangan dengarkan kata-kata orang lain. Ya kan saya coba membaca kitab saya itu dengan pemahaman saya sebagai manusia gitu kan. Ternyata semakin saya baca semakin banyak kontradiksi itu. Dari kita nggak usah ngomong dari perjanjian baru ke perjanjian lama. Di perjanjian baru saja sudah banyak kontradiksi dari empat penginjil dan izin-izin surat-surat Paulus itu banyak kontradiksi saya lihat. Nah, banyak kali banyak ya bertolak belakang lah. Dan akhirnya saya coba mulai mempelajari Islam. Gitu. Saya coba belajar Islam. Saya pertama belajar juga. Yang pertama saya tanyakan saya ingat sekali saya pertama kali bertanya dengan seorang ustadz. Pak Ustadz, sebenarnya dalam Islam itu Yesus itu siapa? Apakah Masya Allah, pertanyaan cerdas. Apakah Islam mengakui Yesus sebagai apa? Saya bilang. Langsung dia cuma jawab satu kalimat, saya ingat sekali kalimatnya. Iman kami sebagai Muslim tidak lengkap kalau kami tidak mengimani Yesus. Dia bilang. Masya Allah. Itu kata dia. Waktu saya cuma dengar, akhirnya berarti mulia Yesus ya. Akhirnya saya tapi tetap berarti Yesus dimuliakan mereka. Jadi agama saya nggak salah dong. Betul. Nah, terus akhirnya saya belajar lagi. Saya masih belajar di Alkitab dulu. Saya belajar Alkitab dan saya juga baca tafsiran tentang Isa atau masuk terjemahan ya. Terjemahan tentang Isa saya waktu itu masih online karena saya belum punya Al-Quran, belum punya apa. Saya masih online, saya baca. Ternyata kok cerita yang di Al-Quran lebih masuk akal. Lebih masuk akal menurut saya. Yang sedikit saya bikin indah itu satu, dia itu ada yang diserupakan. Jadi Yesus itu tidak mati di kayu salib. Itu satu. Terus yang kedua, tempat dia dilahirkan. Jadi tidak dijelaskan. Emang ya menurut saya lebih indah di Al-Quran karena bukan di kandang domba. Betul. Kan? Sekalipun di Alkitab tidak dijelaskan di kandang dombanya, hanya dijelaskan di palungan. Tapi kan secara konteks kalau ada tempat makan hewan ternak kan berarti di kandang. Ya. Walaupun tidak dibilang itu kandang. Baik. Ya. Akhirnya ya saya mulai mempelajari lebih dalam lagi tentang Isa di situ karena saya dari kecil sampai saya kuliah sampai saya mau belajar Al-Quran saya tetap didoktrin bahwa Yesus itu Tuhan. Baik. Jadi di otak saya itu di pikiran saya bahwa Yesus itu masih orang yang istimewa. Jadi saya mau lihat apakah istimewanya Yesus di Alkitab sama dengan di Al-Quran. Masya Allah. Ternyata di Al-Quran lebih indah. Lebih indah dan lebih masuk akal. Kalau lebih masuk akal buat pemahaman manusia saya. Baik. Karena ya saya pikir kalau kita sebagai manusia diciptakan dengan akal budi, buat apa kita memahami kitab kita dengan Roh Kudus? Wah, Masya Allah nih, cerdas. Ya karena Masya Allah. Ya karena itu gini, saya selalu bilang sama teman-teman saya di Kristen sampai sekarang juga, cobalah kalian baca Alkitab dengan akal budi kalian, jangan ikutin doktrin, jangan ikutin pemahaman, jangan ikutin kata-kata gereja. Saya bilang, kenapa? Karena ada 91 ayat di Alkitab itu yang menjelaskan tentang akal budi. Jadi buat apa ada akal budi dikasih kita, tapi kita nggak kita pakai untuk memahami kata-kata Tuhan. Saya bilang, ya setiap saya ngomong gitu mereka nggak pernah bisa jawab. Iya memang begitu. Jadi untuk sampai saat ini sih teman-teman saya mungkin udah banyak yang tahu saya mualaf. Teman-teman apalagi kan saya kuliah juga kan, teman-teman rata-rata orang Kristiani dari SMA semua. Jadi mungkin dari kecil sampai saya kuliah saya sedikit mempunyai teman yang Muslim gitu. Jadi mau nggak mau saya harus belajar sendiri. Baik. Waktu itu saya sempat mau juga bergabung dengan satu
majelis di Sulawesi ya. Itu tahun 2016 akhir. Baik. Cuman saya nggak yakin karena saya belum tahu nih mana sih yang harus saya ikuti gitu loh. Nah, sampai akhirnya saya dari tahun itu sampai kemarin saya memutuskan untuk menghubungi salah satu orang dari Geraha Mu'alaf. Baik. Nah, itu karena saya pikir saya mu'alaf ini saya harus punya pembimbing gitu. Saya nggak mau saya salah belajar, saya salah aliran, saya nggak mau. Nah, ya makanya saya coba hubungin waktu itu. Saya hubungin pertama tuh Bang Ariesto kalau nggak salah. Saya hubungin, Bang, saya gini, tolong saya mau dibimbing. Nah, terus dia jelaskan, ya kami bukan hanya membimbing, kami juga akan melindungi para mu'alaf, dia bilang. Dari sisi yang manapun ya, saya bilang ya saya cuma perlu dibimbing, Bang, kalau soal yang lain insya Allah saya masih bisa. Saya bilang. Akhirnya dia yang menyetujui. Itu prosesnya lama juga, dari saya telepon Bang Ariesto sampai saya mu'alaf itu ada hampir sebulan. Nggak langsung juga, saya langsung kebetulan kemarin ya tim datang ke Bandung. Masya Allah. Ya. Nah, kesempatan juga karena banyak kendala waktu itu lah ya. Masya Allah. Jadi tim Koh Agustan dan kawan-kawan ya Geraha Mu'alaf itu datang ke Bandung gitu ya. Iya. Untuk apa? Mungkin bertemu, mungkin apa janjian apa? Bukan. Kebetulan waktu itu tim ada urusan juga lain ke Bandung. Tapi karena waktu itu tim merasa tim waktu di Bandung, kenapa nggak sekalian saya di situ saja karena saya di Bandung juga kan. Ya akhirnya saya mendatangi tim, waktu itu mereka sedang beristirahat. Oke. Udah nyampe ke cottage ya. Oke. Akhirnya disyaratkan oleh tim Geraha Mu'alaf ya. Iya. Masya Allah, yang dibimbing langsung oleh Koh Dondi ya pada saat itu ya. Iya, Koh Dondi, ada Koh Hani juga. Wani juga, Masya Allah. Jadi nanti ada videonya nanti insya Allah ya. Di situ ada videonya, silakan disaksikan bahwa Bang Glenn ini sudah disadarkan oleh Koh Dondi insya Allah. Nah, Bang Glenn, tadi kan sudah sempat cerita dikit-dikit nih, Masya Allah ya, saya sambil nangkap sedikit-sedikit. Saya ingin menanya mungkin lebih kompleks ya. Kadang-kadang kan kita sebagai orang yang dulunya bukan Islam, biasanya Islam itu suka ada keraguan nih, terutama dalam permasalahan tauhid kalau dalam Islam ya. Karena kita logisnya gini, Tuhan yang lain itu kan misalnya kita bisa lihat oleh indera gitu kan. Oh, jelas nih Tuhan ini logisnya kan begitu ya. Sedangkan di Islam kan kita nggak tahu nih Islamnya apa, Tuhan yang mana dan nggak kelihatan seperti itu. Nah, bagaimana pada saat itu antum bisa yakin bahwa terhadap Islam itu? Saya dari dulu beranggapan kalau Tuhan bisa dilihat bukan Tuhan. Dari dulu agama dari Kristen? Dulu. Gimana tuh? Karena begini, semua waktu saya punya anggapan begitu. Kenapa? Karena selalu diajari saya itu kalau Yesus itu Tuhan yang menjelma sebagai manusia. Jadi manusianya yang bisa dilihat bukan Tuhannya. Jadi tetap buat saya Tuhan emang nggak bisa dilihat, gitu loh. Tapi waktu itu kan saya belum tahu. Saya masih tetap memegang doktrin bahwa Yesus adalah Tuhan dengan segala dogma, maksudnya dengan segala dalil-dalil yang dikasih saya yang akhirnya kebelakangan saya tahu bahwa itu cuman asumsi-asumsi yang diplesetkan begitu. Apalagi begitu saya coba baca dari bahasa, saya jadi waktu itu baca bukan bahasa Indonesia aja, saya baca juga King James Version ya, saya baca juga Inggrisnya. Nah, jadi di situ juga banyak terjemahan-terjemahan yang saya lihat kok miss gitu. Jadi ada konteksnya itu tidak sama. Mungkin secara kata per kata sama, terjemahannya betul, tapi konteksnya berbeda. Gitu. Ya karena bahasa Inggris itu kan tidak bisa dipahami dari satu kata diterjemahkan ke kata lain. Banyak tergantung konteksnya kan. Nah, itulah akhirnya konteks-konteks itu yang dikaburkan. Saya tidak bilang Alkitab salah, tidak. Cuman ya memang terjemahannya, saya pikir terjemahannya kurang jujur saja gitu. Ya. Mungkin juga orang yang memahami Alkitab itu juga keliru mungkin bisa jadi gitu. Ya, sebenarnya kita mestinya kalau menurut saya kita memahami Alkitab itu bukan dengan filsafat, dengan kata per kata gitu loh. Karena kalau kita memahami sesuatu dengan filsafat, dengan filosofi, artinya akan banyak dan antara saya dan antum juga mungkin akan berbeda interpretasinya. Iya gitu. Betul. Ya kita rambut boleh sama hitam, sampo beda-beda. Baik, Masya Allah. Buyan yang sangat menyegarkan ya, Masya Allah. Artinya itu ya, jadi ketika di Islam udah nggak ragu lagi ya, memang. Insya Allah sekarang. Ya karena memang hakikatnya Tuhan ya nggak harus kelihatan gitu. Iya, Tuhan itu nggak perlu kelihatan. Tuhan itu jadi kalau Tuhan kelihatan, di mana lagi kemahakuasaannya gitu loh. Oh iya. Iya kan, sedangkan mata kita terlalu sempit ya kan ya. Ya, jelas dikatakan di Alkitab juga Tuhan tidak bisa dilihat dan didengar. Oh, Yesus berkata begitu. Oh begitu? Iya, ya mungkin saya kurang tahu ayat berapa, tapi pasti ada. Saya ingat sekali ayat itu.
Yesus berkata kalau Tuhan itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa didengar. Nah, berarti mungkin bagi orang-orang yang masih memeluk agama yang dulu ya, yang antum jalani, mungkin mereka harus lebih banyak membaca apa gitu? Banyak baca, gunakan logika manusia, akal budi yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang membedakan kita dengan hewan kan akal budi. Oke. Kenapa kita juga mungkin saya salah, tolong dikoreksi ya. Kita manusia ini punya kedudukan lebih tinggi daripada malaikat. Betul. Kenapa? Karena kita punya free will. Kita punya keputusan bebas, Masya berbebas. Allah, betul. Jadi ya untuk memahami sesuatu yang dia bilang itu adalah kata-kata Tuhan, firman Tuhan. Tidak perlu kita yang lainnya, pun pemahaman kita sendiri saja. Buka hati, buka pikiran, pakai logika, pasti akan terbuka kok. Insya Allah terbuka. Dan mungkin harus dibalance dengan Al-Quran mungkin ya gitu ya. Dilihat apa waktu itu enggak juga. Saya hanya membuka Alkitab, saya bertanya. Waktu saya bertanya sama Ustadz itu saya belum membuka Al-Quran sama sekali. Gitu. Belum membuka Al-Quran sama sekali, dan saya tidak pernah mendengar satu ayat pun. Dari Al-Quran? Iya, tidak pernah mendengar. Maksudnya bukan tidak pernah mendengar, tapi saya tidak mau pelajari. Karena kan ya kalau nggak mendengar nggak mungkin juga kita lewat masjid tiap hari kok pasti mendengar 1-2 ayat. Baik. Tapi kan kita nggak ngerti. Iya. Saya nggak ngerti. Ya untuk sampai saat ini pun saya dalam tahap belajar, belum bisa mengerti Al-Quran secara konteks aslinya. Baik. Saya baru bisa baca terjemahan. Masya Allah, Masya Allah. Sangat luar biasa ya, perbedaan tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Glenn ini, akidah di antara agama yang dulu dan sekarang, Masya Allah. Jadi jelas banget ya bahwa Bang Glenn ini nggak ada keraguan walaupun Islam itu Tuhannya nggak kelihatan dan seterusnya. Nah itu mungkin pelajaran buat kita semua bahwa nggak perlu kita mengakui bahwa nggak perlu kita melihat Tuhan itu sendiri, kita cukup lihat buktinya juga udah cukup ya kan gitu. Masya Allah. Baik Bang Glenn, tadi kan dalam segi akidah nih, kalau dalam segi syariat nih, ibadah, ya gimana? Biasanya kan ada ketenangan tersendiri ya, baik itu di agama Kristen gitu kan ya. Karena saya juga dulu pernah beribadah di agama Kristen yang memang tenang gitu ya. Dalam arti tenangnya nggak tenang yang ikut-ikut doang gitu. Nah, bisa nggak dijelaskan perbedaan waktu ibadah di agama yang dulu dan sekarang, gimana rasanya? Masya Allah. Maksudnya ini saya coba mau tangkap kata Bang Adam tadi. Tenang-tenangnya di Kristen itu tenang dalam segi apa? Segi nongkrongnya gitu mungkin. Biasanya kan gitu ya. Mungkin mereka ada juga yang berdalih bahwa kata tenang gitu. Nah, mungkin pengalaman Bang Glenn bagaimana? Saya merasa tenang kayaknya gimana ya? Saya tuh merasa ya dulu saya untuk ke gereja itu untuk beribadah, untuk kebaktian itu hanya formalitas. Jadi saya sebagai Kristen ya saya harus begereja, gitu. Saya ya mungkin kebanyakan ya gimana saya pikir ya gereja itu hanya sebagai kewajiban tanpa ada hak yang harus kita minta, ngerti nggak maksud saya? Jadi kita hanya berkewajiban saja. Tapi di mana ada kewajiban pasti ada hak kan? Itu sudah pasti balance, sudah pasti keseimbangan itu kan. Kita melaksanakan kewajiban, kita punya hak dong. Tapi selama saya tangkap kita nggak punya hak apa-apa di situ. Tetap aja kita hanya menjalankan sesuatu secara formalitas. Ya akhirnya saya nggak merasa itu kewajiban, saya merasa itu formalitas saja. Gitu. Dari kecil akhirnya sampai gereja, saya sampai kuliah. Saya sempat bekerja juga, saya hanya itu kewajiban itu sebagai formalitas saja. Saya sebagai Kristen saya harus gereja. Kalau ketenangan saya pikir enggak ya, apalagi kalau kita kerja di karismatik berisik kok. Nyanyi-nyanyi gitu. Baik. Ketenangan. Jadi dan kita itu selalu diajarkan di gereja dulu. Saya ingat sekali. Jangan pernah kita coba memahami Alkitab sendiri. Iya. Nah, itu kan. Sepakat. Nah itu buat apa? Gitu maksudnya kalau emang kita nggak boleh memahami Alkitab sendiri, berarti kita nggak boleh baca kitab kita di luar gereja dong. Itu kan gak karas itu logikanya. Nah jadi dan yang saya pikir ayat-ayat yang diberikan tiap hari Minggu itu kan selalu menclok ya, tidak berurutan. Betul. Nah, jadi itu juga sebab itu akhirnya pertanyaan buat saya, kenapa tidak pernah dibahas ayat-ayat yang sedikit menyerempet keimanan Kristen gitu loh. Kan banyak sekarang. Yang saya selama saya pelajari akhirnya banyak, ini ayat menyerempet, kok ini ayat nggak berlogika, ini ayat asumsinya kok jelek ya, banyak. Ya, jadi gereja itu saya pikir nggak ketenangan, beda sekali saya dengan jujur, saya emang untuk beribadah aja, untuk sholat aja saya baru diajarin sama Kodondi berapa hari yang lalu, begini ini apa niatnya begini, kalau mau cara mengkodo begini.
terus berapa rakaatnya, bacaannya juga baru dikirim kodong di kemarin bahasa, coba pelajari. Ya alhamdulillah 2 hari ini udah saya jalanin. Ya untuk saat ini saya merasa saya cuma nggak khawatir dengan apa-apa saja gitu loh. Ya jujur, saya memutuskan untuk mualaf ini saya harus meninggalkan semua yang saya punya. Karena ya mungkin kalau ada orang yang mengenal siapa saya di Bandung tahu saya siapa gitu. Ya mungkin pasti tahu lah orang tua saya siapa di Bandung tahu. Ya itu saya udah siap tinggalkan semua. Tapi banyak teman-teman saya nanya, nggak sayang Glenn ninggalin ini ya. Ya lebih banyak karena dunia lah. Saya cuma bilang ngapain khawatir sih, orang harta dari Allah kok, saya bilang. Kalau emang dia emang pikir saya lebih baik jadi orang susah ya kenapa, saya terima saja. Tapi kan saya pernah dengar kata-kata seseorang itu, Allah itu tidak pernah membuat orang tidak pernah menciptakan orang miskin, hanya orang cukup. Tepat. Orang cukup, betul ya. Jadi lawan ya kalau dalam bahasa Indonesianya sudah salah, kaya itu bukan miskin lawan katanya, kaya itu sama dengan cukup. Lawan katanya cukup. Ya sampai saat ini saya merasa cukup. Masya Allah. Saya masih merasa masih bisa makan 3 kali sehari. Ya kebutuhan saya masih ada yang penuhin, walaupun saya sampai sini saya belum ada kegiatan ya. Saya masih merasa ya saya masih dicukupkan, dan saya mulai nggak mau ambil pusing dengan kata-kata orang. Saya jalankan apa yang saya bisa, saya beribadah apa yang saya bisa, sudah. Untuk saat ini itu aja dulu gitu. Tapi saya merasa lebih tenang maksudnya gimana ya? Saya itu tidak mau, pasti walaupun di hati kecil pasti kita mikir gimana besok makan ya. Betul. Ya teman, saya cuma modal saya harus yakin aja bahwa Allah akan menyediakan semua buat saya gitu. Betul. Ya. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Ya, apa tadi tepat banget kata-katanya. Ya Allah nggak nyiptain orang miskin. Jadi nggak ada yang miskin. Ya saya bisa diri, Masya Allah. Jadi terharu. Soalnya saya pernah di posisi Mas Glenn nih, Bang Glenn nih. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari inspirasi ini harusnya kita belajar, sahabat ngaji cerdas, bahwa patutnya kita harus bersyukur menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ya gitu Bang Glenn ya. Banyak orang duitnya banyak tapi dia nggak bersyukur, itu sayang sekali ya. Baik, Bang Glenn, ke pertanyaan selanjutnya Bang Glenn. Mohon maaf nih Bang Glenn. Waktu Bang Glenn syahadat orang tua tahu nggak? Nggak ada. Sampai sekarang belum tahu. Belum tahu ya. Belum tahu. Tapi saya biarkan sama Geraha Mu'alaf, udah tolong jangan disensor. Kalau memang Allah mau mereka tahu, akhirnya tahu juga. Gitu. Jadi jangan dari kata-kata mulut saya, biarkan dia tahu. Kalau Allah berkenan mereka tahu, akhirnya mereka tahu. Gitu. Jadi saya nggak minta. Saya waktu juga buka masker kok, biar orang tahu siapa saya. Oh gitu. Ya, jadi memang sengaja pengen itu ya. Ya maksudnya begini, lebih baik mereka tahulah. Mudah-mudahan ini nyampe ke mereka lihat semua tayangan YouTube ini, mereka juga akhirnya paham. Jadi begitu mereka tanya langsung saya, mereka nggak perlu mendengar penjelasan saya, mereka udah tahu saya kenapa mualaf gitu. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Mungkin kalau misalnya seandainya nanti kedua orang tua tahu atau keluarga tahu nih, Bang Glenn, mungkin Bang Glenn mau ngomong apa kalau misalnya mau ada pesan-pesan gitu? Saya cuma bilang ini pilihan saya, udah. Saya nggak ngomong yang lain, itu pilihan saya udah. Tapi tetap sayang sama keluarga gitu ya? Harus sayang. Walaupun mereka nggak nganggap saya juga, tetap saya sayang sama mereka. Iya. Dan yang mudah-mudahan diberikan hidayah itu pasti. Amin. Kalau emang sudah waktunya karena hidayah itu tangan Allah, bukan tangan saya. Betul. Saya nggak bisa apa-apa kan. Ya, saya cuma bisa menunjukkan kalau saya sebagai muslim itu saya akan lebih baik kepada mereka. Karena dulu jelas waktu itu saya kasar sekali sama ibu saya, ngomong itu saya nggak pakai otak. Ya, saya tuh ngomong nggak pakai otak. Sama orang tua saya ngomong nggak pernah pakai otak. Saya banyak melakukan kejahatan yang mereka bikin mereka malu, yang bikin mereka kecewa, biarin lah. Mudah-mudahan sekarang dengan saya mualaf, saya bisa menunjukkan akhlak saya lebih baik. Saya lebih nurut, saya lebih sopan gitu. Saya cuma bisa itu aja sekarang, karena saya untuk memberikan mereka pelajaran kayaknya belum bisa, karena saya juga belum harus belajar dulu kan ya. Sepakat. Lebih baik saya menunjukkan akhlak saya sebagai muslim. Adab akhlak betul. Ya. Tapi kalau mohon maaf Bang Glenn, kalau teman-teman sekitar mungkin sudah ada yang tahu atau tahu semua tahu. Nah, bagaimana mohon maaf respon mereka? Ya, yang paling Bang Glenn ingat siapa pada saat teman-teman itu tahu kalau barusan tadi. Gimana? Tadi mungkin dia ngomongnya bercanda sih, teman saya kuliah. Emang saya dekat sekali, udah kayak saudara sama dia. Teman saya kuliah, orang Batak juga. Dia nanya, lu jadi udah ninggalin Tuhan Yesus, kata dia.
Ya, nggak tinggalin kok. Yesus tetap saya percaya, saya bilang. Pertanyaan. Tapi bukan Tuhan. Saya bilang. Baik. Baru tadi sore ini baru tadi pas mau kesini dia datang ngobrol-ngobrol, jadi lu sekarang ninggalin Yesus. Ya, kan ninggalin, saya tetap percaya dia kok, saya bilang. Tapi dia bukan Tuhan, udah itu aja. Selesai. Habis perdiskusian. Ya bukan gitu, karena saya tahu kalau dia ngajak saya berdebat dia pasti diam. Ya kalau secara saya bilang secara pengetahuan mungkin saya jauh ya bisa di atas dia sedikit lah. Jadi mungkin diajak berdebat juga ya, akhirnya panjang juga, akhirnya balik lagi kalau pesan saya itu betul. Masya Allah. Oke. Nah, Bang Glenn, harapan Bang Glenn ketika sudah seminggu syahadat nih, kira-kira visi misi ke depan menjadi seorang muslim apa yang Bang Glenn akan lakukan nih? Ya, untuk saat ini sih saya hanya bisa kebetulan saya kan praktisi hukum ya. Baik. Walaupun belum dilantik, walaupun belum disumpah, tapi saya ujian sudah lulus semua, tinggal aja dilantik. Saya cuma mau aja membantu bagi teman-teman yang mualaf, dimanapun dia berada. Kalau ada ancaman-ancaman hukum yang bersifat hukum, tinggal kabarin saya bantu sebisanya. Masya Allah. Saya berani bantu sebisanya. Masya Allah. Untuk tadi saya bisa itu aja dulu karena untuk memberikan bantuan lain saya belum bisa ya. Saya juga masih perlu dibantu kan gitu. Iya. Tapi mungkin dari segi keilmuan yang saya pegang, yang saya punya, ya saya teman itu bisa saya bantu gitu. Artinya Bang Glenn mau mengesahkan sarjana hukumnya tadi ya? Jadi lawyernya ya. Lawyer, kemudian nanti kalau kedepannya ada mualaf yang kena kasus dan seterusnya, Bang Glenn maju kayak gitu. Ya tinggal minta saya bantu sebisanya. Masya Allah, sangat mulia sekali. Iya. Masya Allah. Masya Allah. Oke, Bang Glenn, untuk seminggu ini aktivitasnya apa aja Bang Glenn? Dari pertama kali syahadat dan sekarang mungkin tinggal di mana gitu dan kegiatannya apa aja? Saya tinggal sama teman. Mungkin ada yang perlu dibutuhkan kayak gitu. Saya tinggal sama teman sekarang. Kebetulan untuk seminggu ini saya masih membaca buku yang diberikan Kohani sama saya. Oh Masya Allah. Saya lagi baca itu dulu. Saya mau dalamin itu. Saya pengen tahu dulu semua. Udah tahu itu baru saya setelah selesai saya baca lebih lanjut lagi. Oke. Masya Allah ya. Tapi mungkin kebutuhan untuk beribadah mungkin masih ada yang kurang atau bagaimana? Cukup insya Allah. Cukup ya, baik. Masih teman saya masih membantu saya. Baik, Masya Allah. Dan mungkin sahabat ngaji cerdas juga boleh ya kalau misalnya mau ngirim-ngirim misalnya alat-alat sholat gitu alat-alat boleh ya gitu ya supaya bisa membantu memperkuat Bang Glenn nih, Masya Allah. Sangat mulia sahabat ngaji cerdas, Bang Glenn ini memiliki visi misi yang tadi sudah disampaikan, Masya Allah luar biasa. Oke, bahkan tadi Kak Doni juga cerita ya ada mualaf yang dimanipulasi dan seterusnya. Nanti itu perlu dibantu ya secara hukum. Nah, just information untuk sahabat ngaji cerdas. Mohon maaf kita agak lupa nih di awal-awal. Sebenarnya kita sedang berada di studionya Kodondi Tan, Masya Allah ya. Ini studio yang kedua dan Insya Allah ini akan dirapikan kembali untuk dijadikan studio untuk channel YouTube-nya Kodondi. Nah, bagi sahabat yang cerdas juga bisa dukung channel Kodondi Tan dengan cara subscribe, like, dan komen dan seterusnya. Baik, kita langsung ke Bang Glenn. Bang Glenn lagi. Mohon maaf Bang Glenn, kalau misalnya ada pesan-pesan untuk para kaum muslimin dimanapun mereka berada, mau pesan apa nih Bang Glenn? Ya, pesan untuk kaum muslimin, saya cuma mikir pesan satu aja, apalagi sekarang lagi beredar ya kayak kasus-kasus penistaan apa segala macam saya lihat. Saya cuma berpesan aja, walaupun kita berbeda, tetap toleransi itu nomor satu. Ya, karena perbedaan itu indah. Ya kan. Ya layaknya kita main catur juga ada dua warna di situ kan. Betul. Nggak, kalau satu warna nggak bisa main catur. Nah, jadi maksud saya, seberapa besar pun fitnah-fitnah kepada kaum Islam sekarang ini, seberapa parahnya, maksudnya seberapa kasarnya omongan-omongan mereka kepada kaum Islam saat ini, kita kalau bisa jangan teremosi lah. Kita hadapi dengan ilmiah, kita hadapi dengan kesabaran. Baik. Kita hadapi dengan akhlak, dengan budaya adab yang baik. Insya Allah mereka akan belajar sendiri kok. Jangan pernah mereka menghina kita balik hina, jangan. Betul. Walaupun memang banyak yang ngomong Islam itu agama reaktif ya, tapi setidaknya tolonglah kita bereaksi secara beradab.
Kita bereaksi secara siasi politik mungkin ya, dipakai teknik-teknik tertentu jadi biar lebih halus gitu ya. ya sebenarnya kita nggak bisa pakai teknik, ya kita bawa aja kearifan kita, kearifan kita sebagai orang Indonesia gimana ramah santun. Masya Allah. Ya, itu aja dulu, karena saya beberapa bulan ini saya perhatikan kok mulai makin memanas ya, saya makin memanas. Betul. Ya saya pikir daripada kita pecah belah cuma gara-gara hal begitu, lebih baik kita bertoleransi saja lah. Betul. Mereka memfitnah ya, kita hanya senyum, dan kita buktikan bahwa itu salah, sudah. Baik, iya. Sisanya biarkan Allah yang bekerja. Iya, Masya Allah. Artinya ya kita bertoleransi tanpa harus ikut-ikutan, itu juga penting ya. Maksudnya kan kadang-kadang ada orang yang salah tafsir arti toleransi itu sendiri kan gitu. Iya. Ya toleransi harus ikut-ikutan ya, itu loh, Masya Allah ya. Banyak orang yang seperti itu, Masya Allah ya. Nah, kalau untuk para mu'alaf mungkin barangkali ada yang mau disampaikan. Pilihanmu udah tepat. Masya Allah. Tetap istiqomah buat rekan-rekan mu'alaf ya. Ya mudah-mudahan kita nanti bersatu semua. Baik. Kalau menurut ya kita akan nanti kita ketemu semua lah, mudah-mudahan insya Allah. Kita bisa berbagi cerita di atas sana nanti. Masya Allah ya, Masya Allah, Masya Allah. Doakan kita juga untuk bisa cerita-cerita di sana. Baik, Masya Allah. Terima kasih, syukron jazakallah Bang Glenn atas sharingnya pada kesempatan hari ini. Terima kasih sudah diundang juga. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat ngaji cerdas nih dimanapun mereka berada. Amin. Ya, tentunya mudah-mudahan juga buat amal jariah buat Bang Glenn ini, karena pertama kali syahadat langsung kita wawancara gitu ya. Seminggu syahadat kita wawancara, Masya Allah. Sangat luar biasa ya, Masya Allah. Baik, sahabat ngaji cerdas, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada yang kata-kata yang keliru dari kami. Kalau ada yang salah-salah itu mutlak dari kami berdua ya kan. Tapi kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, aman. Berapa menit Mas? 3 jam. Berapa menit? 3 jam? Iya, 3 jam. Oh, bentar. 3 jam.